Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang peran dan fungsi rukun Islam dalam pembentukan Khairul Ummah. Alangkah baiknya kita kenalan dulu yuk. Saya Dinda Aprilia Wahyuningtyas akan menjelaskan materi tentang pengertian rukun Islam. Kemudian dilanjut oleh teman saya, Alfi, akan menjelaskan tentang materi apa saja yang terdiri atau apa saja yang termasuk dalam rukun Islam. Dilanjut lagi oleh Fahma, materi tentang peran dan rukun Islam dalam kehidupan sehari-hari dan pengertian Khairul Ummah. Yang terakhir akan dilanjutkan oleh Yuli yang akan menjelaskan tentang teknik pembentukan karakter Khairul Ummah. Nah, sebelumnya kita perlu tahu nih, apa sih rukun Islam itu dan apa aja yang termasuk rukun Islam. Rukun Islam adalah 5 hal dasar yang diajarkan dalam sistem teologi Islam. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada para sahabatnya, agama Islam terdiri atas 5 dasar utama, yakni mengucapkan 2 kalimat syahadat yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Kedua, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke Mekah bagi yang mampu. Habis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Materi selanjutnya yaitu macam-macam rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Yang pertama yaitu syahadat, yang kedua yaitu sholat, yang ketiga berpuasa, yang keempat zakat, dan yang kelima naik haji. Kita bahas satu persatu ya. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat yaitu 2 kalimat yang tentunya wajib kita ketahui dan kita harus bisa untuk membacanya. Kalimat inilah kalimat pertama yang menjadi bentuk persaksian bahwa seseorang telah menyatakan mantap untuk menjadi seorang muslim dan masuk ke dalam agama Islam. Isi dari 2 kalimat syahadat tersebut yaitu Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Untuk menjadi seorang muslim, kita hanya perlu mengucapkan 2 kalimat syahadat tersebut dan disaksikan oleh beberapa saksi dengan niatan mantap menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Bagaimana cara menjalankan dan mengamalkan 2 kalimat syahadat tersebut? 2 kalimat syahadat ini mengandung makna bahwa kita hanya boleh menyembah dan memiliki satu Tuhan yang esa. Dan Nabi Muhammad adalah bukan orang yang patut kita sembah, melainkan seseorang yang cukup kita muliakan. Rukun Islam yang kedua yaitu mendirikan sholat. Sholat merupakan suatu ibadah yang dilakukan dengan rangkaian gerakan dan doa. Terdapat 5 sholat wajib yang harus dikerjakan oleh umat muslim. Selebihnya sholat sunnah yang tidak wajib untuk dikerjakan. Sholat tidak hanya syarat menjadi seorang muslim, melainkan kewajiban bagi seluruh muslim di dunia. Rukun Islam yang ketiga yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Menurut agama Islam, berpuasa disebut dengan saum yang berasal dari bahasa Arab, yang artinya merupakan ibadah yang bersifat wajib untuk dilaksanakan
ketika bulan Ramadan telah tiba. Ibadah ini juga dilaksanakan selama 1 bulan full, lalu akan ditutup dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri. Di dalam Al-Quran, perintah untuk berpuasa disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Materi selanjutnya yaitu peran dan fungsi rukun Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah teman-teman, kenapa sih ada peran dan fungsinya? Karena yang pertama, menunjukkan identitas diri bahwa kita adalah seorang muslim. Yang kedua, dengan melaksanakan rukun Islam secara baik, diharapkan benteng Islam menjadi lebih kokoh. Yang ketiga, rukun Islam merupakan sarana untuk membersihkan hati dan memperoleh derajat takwa. Nah, itu merupakan salah satu peran dan fungsi dari rukun Islam dalam kehidupan sehari-hari. Materi selanjutnya, khairu ummah. Apa sih yang dimaksud dengan khairu ummah? Khairu ummah menurut tafsir surah Al-Imran ayat 110 yaitu umat yang terbaik. Nah, khairu ummah itu memiliki identitas beramar ma'ruf nahi mungkar yang berarti perintah berbuat baik dan mencegah dari yang jahat atau buruk. Penjabaran konsep di atas menurut kalangan tafsir, umat Islam menebarkan energi positif tanpa membedakan ras, suku, agama, dan warna kulit. Umat Islam baru bisa dikatakan ummatan wasaton dan khairu ummah jika setiap muslim bekerja keras untuk menjadikan dirinya sebagai muslim sejati dan hakiki, yakni beriman dengan keyakinan teguh dan berbuat baik. Predikat umat terbaik terkait dengan 3 hal. Yang pertama, selalu mengajak kebaikan. Yang kedua, mencegah kemungkaran. Dan yang terakhir, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pengertian dari khairu ummah. Teknik pembentukan karakteristik khairu ummah itu ada 4, yaitu 1. Agama, 2. Keluarga, 3. Sekolah, dan 4. Masyarakat. Yang pertama yaitu agama. Agama dapat mengatur, mengendalikan, dan mengarahkan agar mencapai kehidupan yang lebih baik sehingga kita tidak terjerumus ke pergaulan bebas. Yang kedua yaitu keluarga. Keluarga merupakan pendidikan paling dasar seorang anak sebelum mereka terjun ke lembaga pendidikan dan masyarakat untuk mengembangkan kemampuan intelektual serta kepribadian yang luhur. Yang ketiga yaitu sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang membentuk sikap dan kebiasaan yang selaras dengan tuntunan agama. Dan yang terakhir yaitu masyarakat. Masyarakat yaitu merupakan lembaga yang turut serta memikul tanggung jawab pendidikan seperti hubungan antara lingkungan dan sikap masyarakat terhadap nilai-nilai agama. Jadi kesimpulannya yaitu peran dan fungsi rukun Islam dalam pembentukan karakteristik khairu ummah sangat penting dalam era 4.0 atau era sekarang. Rukun Islam inilah yang menjadi pedoman umum seorang muslim untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah kita belajar apa itu rukun Islam, apa aja yang termasuk rukun Islam, khairu ummah, dan teknik pembentukan karakter khairu ummah, apakah ada yang ingin bertanya? Kalau ada, silakan tulis di komentar ya teman-teman. Nah, kita ke slide selanjutnya ya teman-teman, slide penutup. Selesai sudah presentasi hari ini. Seperti kisahku dengan dia, kisah yang indah namun terpaksa harus diakhiri. Sekian dari kelompok 3, maaf apabila ada kekurangan atau tutur kata yang kurang berkenan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.